Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Kalis Pangestu dari kelas A2 dengan NIM 2200302042 ingin mempresentasikan tentang pembentukan benua dan samudra. Yang pertama adalah pengertian benua. Benua adalah bagian bumi berupa tanah atau daratan yang sangat luasnya yang dibatasi oleh laut dan lautan sehingga bagian tengah benua itu tidak mendapat pengaruh langsung dari angin laut. Daratan yang ada di dunia luasnya kurang lebih 30% dari seluruh muka bumi dibandingkan dengan lautan. Daratan yang ada merupakan daratan yang cukup sempit, apalagi terpecah-pecah menjadi benua. Kepulauan dan pulau saat ini di bumi terdapat 6 benua yang terbentuk, yaitu benua Asia, benua Eropa, benua Amerika, benua Afrika, benua Australia, dan benua Antartika. Selanjutnya adalah sejarah terbentuknya benua dan samudra. Pada awalnya hanya terbentuk satu benua besar yang disebut Pangea dan dikelilingi satu samudra Panthalassa sekitar 200 juta tahun yang lalu. Benua ini terbelah menjadi dua, yakni Gondwanaland dan Laurasia. Gondwanaland kemudian terbelah membentuk benua Afrika, Antartika, Australia, Amerika Selatan, dan subbenua India. Sedangkan Laurasia terbelah menjadi Eurasia dan Amerika Utara. Pada saat benua ini terbelah-belah, beberapa samudra baru muncul di sela-selanya. Diperlukan waktu berjuta-juta tahun untuk membentuk posisi daratan yang seperti sekarang ini. Periode Trias 250 juta tahun yang lalu, Laurasia terdiri dari Amerika Utara, Eropa, sebagian Asia terdiri dari Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, dan bagian Asia lainnya. Bagian-bagian dan dua benua besar ini kemudian terpecah-pecah, hanyut, dan bertubrukan dengan bagian lain. Selanjutnya, proses terbentuknya benua dan samudra antara lain sebagian berikut. Pertama, benua dan samudra terbentuk melalui proses yang sangat panjang, 300 juta tahun yang lalu. Kedua, semua benua yang ada sekarang ini tergabung menjadi satu yang disebut benua Pangea. Ketiga, benua Pangea kemudian terpecah menjadi dua benua, yaitu benua Laurasia di bagian utara, benua Gondwana di bagian selatan. Benua Gondwana di selatan terpecahnya menjadi beberapa benua, yaitu sebagai berikut. Pertama, bagian barat bergeser tens ke arah barat menjadi benua Amerika Selatan. Kedua, bagian timur bergerak ke timur menjadi benua Afrika. Ketiga, bagian yang lebih kecil di bagian timur terus bergerak ke arah timur laut dan menjadi India. Keempat, satu bagian lagi terpecah menjadi dua, yaitu bagian timur terus bergerak ke arah timur laut dan pecahan bagian barat terus bergerak ke arah selatan. Berikut adalah tabel benua. Yang pertama adalah benua Asia, luas kilometer 44.180.000 kawasan wilayah. Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat, Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Utara. Kedua, benua Amerika, luas kilometer 41.825.581 kawasan wilayah. Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Ketiga, benua Afrika, luas kilometer 30.319.000 kawasan wilayah. Afrika Utara, Afrika Selatan, Afrika Tengah, Afrika Timur, dan Afrika Barat. Keempat, benua Eropa, luas kilometer 10.600 kawasan wilayah. Eropa Selatan, Eropa Timur, Eropa Tengah, Eropa Barat, dan Eropa Utara. Benua Australia, luas kilometer 7.687.120. Yang terakhir, keenam, benua Antartika, 14.254.050 kawasan wilayah. Hanya terdiri dari satu negara, tidak ada kesepakatan pasti siapa pemiliknya, tidak dipetak-petakan menjadi beberapa region.
Selanjutnya, benua yang tidak dihuni adalah benua Antartika karena daerahnya terlalu dingin dan selalu bersalju. Benua-benua ini dipisahkan oleh massa air yang luas, tetapi ada beberapa benua yang pemisahnya sebagai berikut. Pertama, benua Asia dan Eropa bersatu sehingga batas benua tersebut adalah pegunungan Ural, Laut Kaspia, dan Laut Hitam. Kedua, benua Asia dan Afrika bersatu sehingga batas benua tersebut adalah terusan Suez dan Laut Merah. Ketiga, terusan Suez adalah terusan yang digali untuk memperpendek jarak dan menghubungkan Laut Mediterranean dan Laut Merah. Samudra adalah pertama, lapisan air dapat mengisi cekungan di daratan maupun di lekukan yang besar di permukaan bumi. Kedua, lapisan air yang menyelimuti lekukan-lekukan permukaan bumi tersebut membentuk massa air luas yang dikenal dengan samudra atau lautan. Ketiga, jumlah air laut jauh lebih banyak daripada air daratan. Luas samudra mencapai 71% dan seluruh air di permukaan bumi, sedangkan luas daratan hanya 29%. Terakhir adalah rasa air asin disebabkan oleh air hujan yang mengalir di daratan membawa unsur kimia terutama nasi natrium klorida ke laut. Di laut terjadi arus dan gelombang sehingga nasi diaduk oleh arus laut dan gelombang dan terjadi reaksi sehingga rasa air laut menjadi asin. Perairan laut yang besar yang dikenal dengan samudra terbesar pada 4 samudra antara lain adalah: pertama, Samudra Pasifik; kedua, Samudra Arktik; ketiga, Samudra Atlantik; keempat, Samudra Hindia. Selanjutnya, tabel luas samudra di permukaan bumi. Pertama, benua Hindia termasuk laut sekitarnya dengan luas kilometer 74.900.000. Kedua, benua Arktik termasuk laut di sekitarnya dengan luas kilometer 13.100.000. Yang ketiga, benua Atlantik termasuk laut sekitarnya dengan luas kilometer 93.400.000. Dan yang terakhir, Pasifik termasuk laut di sekitarnya dengan luas kilometer 179.700.000. Pembentukan benua dan samudra dimulai pada zaman Karbon. Seiring dengan berjalannya waktu, benua-benua tersebut terpisah yang membentuk dua benua lain, yaitu pertama, benua Laurasia dan benua Gondwana. Teori dua benua Laurasia dan Gondwana. Benua Gondwana bagian selatan terpecah menjadi beberapa bagian, yaitu benua Amerika Selatan bagian timur, benua Laurasia bagian barat membentuk Amerika Utara. Kedua, benua Eurasia menjadi benua Asia dan Eropa. Pada saat bersamaan, bagian lain yang belum menyatu membentuk benua Antartika dan benua Australia. Kesimpulan bahwa sebenarnya bumi berasal dari ledakan bintang yang sangat besar yang kemudian menjadi sebuah planet yang disebut bumi, dan bumi adalah sebagian kecil dari banyak planet yang mempunyai kadar oksigen yang sangat besar yang cocok untuk didiami oleh semua makhluk. Dan benua berasal dari satu kumpulan yang kemudian akibat ombak laut kemudian pecah menjadi 5 benua. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.